warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah bergabung di acara diskusi online untuk dari tim edukasi Unsut ya. Dan kali ini temanya tentang bagaimana tetap sehat jiwa raga selama pandemi ini. Dan ini topiknya kayaknya semua orang bisa relate banget karena memang semua orang mengalami ini. Nah, ini diskusinya menarik, gimana sih dengan kondisi yang serba ya seperti ini yang kita tahu sendiri, untuk bisa tetap. Kali ini kita ada kedatangan 2 narasumber kece, iya, yang akan kita bahas untuk ngobrol-ngobrol ya. Ada Mbak Diah Woro Lestari dari Fakultas Kedokteran, kemudian yang nanti ini kan ke arah sehat jiwa. Nah, kemudian kita juga ingin membahas nih bukan hanya sehat jiwa aja, tetapi juga sehat kalau raga ini di tengah kondisi yang serba terbatas keluar itu gimana nih. Nanti ada Ajeng ya dari PJKR yang akan memberikan tips-tipsnya. Oke, kita mulai aja sambil menunggu peserta yang lain. Pertama mungkin ke Mbak Woro dulu nih, Mbak Woro. Ya. Problem semua orang sekarang ini kayaknya dengan adanya upaya-upaya pencegahan yang salah satunya adalah ada yang work from home, stay at home, kemudian kita sangat terbatas untuk keluar rumah, dan itu membuat kondisi kita sebagian biasanya makhluk sosial itu sangat terbatas, sehingga akhirnya ada rasa-rasa kok emosinya jadi naik turun nih, atau kayak bosen banget di rumah terus. Nah, ini kondisi ini sebenarnya kita mensikapinya tuh harus kayak gimana nih Mbak Woro nih? Mungkin ada tips ya yang bisa kita belajar bersama-sama nih kalau untuk ya mengelola emosi nih harus kayak gimana dengan kondisi kita yang sekarang ini? Pertama-tama saya terima kasih kepada tim edukasi COVID-19 Unsut yang sudah mengorganisasi acara ini. Ya, saya setuju bahwa ini adalah kondisi yang terjadi di kita semua ya, gitu, termasuk saya juga gitu. Kalau tadi sudah disinggung oleh Mbak Siwi tentang kenapa gitu kita menghadapi kondisi seperti ini, lebih kepada karena memang saat ini kita disarankan, tapi sangat disarankan untuk semuanya berkegiatan di rumah, yaitu sekolah, kerja gitu ya, pokoknya semua di rumah mulai dari pagi sampai malam gitu. Tapi ada hal yang menarik juga yang terjadi di fenomena sekarang yang di pandemi ini ya. Jadi salah satu yang membuat kita itu menjadi, kalau tadi sebutkan jadi emosi naik turun gitu, sebenarnya dari karakteristik pandeminya gitu. Jadi ini tuh ada penyakit baru gitu ya, yang kita sama sekali asing, penyebabnya juga virusnya juga baru, walaupun katanya itu bagian dari keluarga besar virus yang kita sudah kenal, tapi ini varian yang baru gitu. Dan penularannya itu luar biasa gitu. Itu penularannya itu sangat mudah gitu. Jadi bahkan hanya dengan kita berkegiatan biasa, salaman gitu tuh bisa langsung ketularan. Dan memang gejala yang ditimbulkan itu beragam, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Dan yang penting adalah yang menjadi semakin membuat kita was-was gitu ya, itu adalah belum ada obatnya atau vaksinnya gitu. Jadi semua hal itu bercampur jadi satu, dan itu menimbulkan kondisi yang memaksa kita semua harus melakukan yang disebut dengan swakarantina itu gitu. Jadi disebutkan betul bahwa yang namanya swakarantina itu kita nggak ketemu fisik sama orang gitu ya. Kalaupun kita ketemu itu lewat media. Ya, seperti sekarang ini. Ya, betul. Jadi kayaknya nggak bisa sambil cipika-cipiki gitu ya. Nggak bisa sambil pelukan gitu. Tapi kita cuma bisa ngelihat muka aja gitu. Nah, itu juga saya rasa itu sudah menjadikan alasan untuk kita merasa ya tidak nyaman ya, karena kita bisa interaksi, sekarang nggak interaksi gitu. Dan kalau dalam kondisi gini yang namanya stres, yang namanya cemas, yang namanya takut itu merupakan hal yang normal gitu. Karena kalau orang santai aja dalam situasi gini malah aneh gitu ya. Ini situasi yang cukup mengancam kita gitu. Jadi ketiga hal tersebut itu justru malah bisa menjadikan hal yang dalam tanda kutip ya positif, yaitu bisa meningkatkan kewaspadaan kita.
Tetapi memang yang perlu dipahami adalah untuk tidak berlebihan. Nah, kalau bicara tentang tipsnya gitu, tipsnya bagaimana cara untuk misalnya mengelola agar kita emosi nggak naik turun gitu adalah pertama kita sadar dulu gitu bahwa memang kita dalam kondisi pandemi. Jadi kalau yang namanya dalam kondisi begini pandemi ini yang disuruh karantina itu adalah hal yang wajar ketika kita merasa tidak sama seperti hari-hari kemarin biasa gitu. Kita ya agak ada deg-degannya, ada takutnya gitu. Bahkan mungkin berapa orang sama sekali nggak mau keluar rumah gitu. Atau cuma ngeliat orang lewat aja, ih itu kok keluar rumah sih gitu. Atau misalnya pakai maskernya itu yang sampai double-double gitu. Ya macam-macam ya. Memang itu adalah hal yang bisa kita alami gitu. Ada caranya ada beberapa untuk mengendalikan emosi. Yang pertama tadi kita harus menyadari dulu bahwa memang kita dalam kondisi pandemi, tidak dalam kondisi yang biasa. Kemudian yang kedua kita juga bisa untuk mengelola emosi kita gitu ya. Itu adalah dengan meningkatkan pengetahuan kita tentang penyakit ini gitu. Apa sih gitu ya? Apa sih COVID-19? Bagaimana penularannya gitu ya. Nah, mencari informasi ini ada dua sisi nih. Pertama memang sangat penting gitu agar kita bisa lebih paham mengenai kondisi sekarang ini. Tapi di sisi lain, yang namanya kita sudah aksesnya itu akses dunia maya gitu. Semua informasi itu tumplek-plek di situ. Jadi memang harus pandai-pandai untuk memilih gitu. Memilih mana informasi yang valid, mana yang enggak. Karena memang pada beberapa informasi gitu, itu justru akan meningkatkan kecemasan kita, meningkatkan ketakutan kita gitu. Ya seperti misalnya pada awal-awal gitu biasanya kan kalau sekarang ya memang kan ketika kita buka media sosial tuh seolah-olah semua orang berlomba-lomba ingin memberikan informasi gitu. Oh ini begini, ini begitu gitu. Informasi yang sama diulang, tambah sedikit perica, tambah sedikit garam gitu, ada bumbunya sedikit, kasih gambar-gambar yang agak gimana, itu malah justru membuat kita menjadi lebih cemas karena kita sudah dalam kondisi yang istilahnya ya overwhelm itu berlebihan gitu. Nah, memang kita perlu untuk mencari sumber berita yang valid, yang tepat, dan biasanya itu adalah dari sumber-sumber yang memang lembaga-lembaga atau badan-badan yang memang mengurusi masalah itu. Tapi sudah sampai situ stop aja gitu. Kemudian hindari juga untuk mengakses terlalu banyak berita yang sekiranya itu memang tidak akan membuat kita lebih tenang, tapi malah tambah bikin kita takut gitu. Jadi hal seperti itu juga bagus untuk dilakukan. Kalau cerita saya sendiri gitu, karena saya juga menjadi bagian dari semua ini gitu. Pada awal-awalnya saya pengen tahu semuanya gitu, tapi lama-lama iya ya benar ya ini berlebihan untuk saya, sehingga kemudian tidak kebiasaan baru saya adalah clear chat gitu. Kebiasaan baru gitu, clear chat jadinya informasi apa, udah deh nanti gampang gitu ya, kecuali kalau hal yang sifatnya dengan tugas dan yang lain-lain gitu, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang namanya kegiatan kita di rumah juga bisa jadi membuat kita itu lelah gitu ya, karena memang di rumah terus ya, apalagi itu udah kayak semacam kayak 4L, lu lagi, anak, suami, kok Indo menikah, kalau enggak saudara, kakak, adik, ya itu lagi gitu. Nah, ada hal yang bisa kita lakukan adalah membuat rumah menjadi tempat yang nyaman gitu. Salah satunya adalah kita bikin kebiasaan baru gitu. Kalau misalnya ada mbak-mbak di sini atau mas-mas di sini yang bekerja, itu bisa bikin rutinitas seperti kerja. Kalau memang harus bekerja di rumah ya, jadi bisa bikin rutinitas seperti kerja. Misalnya pagi hari ya tetap mandi, tetap rapi gitu ya. Jangan kalau di rumah mandinya lama gitu. Iya. Terus pakai bikin jadi nggak bersemangat gitu ya. Iya. Jadi rasanya tuh kayak hawanya tuh kayak liburan tapi kok panjang banget gitu. Nah, yang perlu kita sadari adalah pandemi ini nggak cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu gitu. Ini panjang gitu. Sehingga ketika kita berada di rumah, kita juga harus punya strategi gimana caranya agar kita tidak seperti orang yang itu ya, kalau istilahnya kayak rebahan terus gitu ya. Ayo kita bergerak gitu. Bergerak di sekitar rumah, bisa bikin rutinitas misalnya
tetap mandi, tetap apa namanya ya kalau misalnya itu hari kerja gitu ya, kadang-kadang nggak apa-apa deh misalnya pakai baju kayak macam-macam baju kerja, misalnya baju kerjanya batik gitu, kalau saya bicaranya gini, iya pakai batik tapi batik yang long dress itu alias daster gitu itu bisa diganti pakai yang batik yang memang betul-betul yang apa yang kita nyaman pakai gitu. Kalau itu ibu-ibu gitu atau mbak-mbak gitu ya mau dandan-dandan dikit juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, yang penting kita nyaman gitu. Dan kita bentuk rutinitas baru. Kalau yang memang bekerja sebelumnya dan harus bekerja di rumah, kita bikin rutinitas seperti jam kerja gitu ya. Dengan juga modifikasi tentu saja, nggak bisa saklek terus, nggak boleh ganggu, saya lagi kerja, ya nggak kayak gitu juga. Tapi kita bikin semacam alokasi-alokasi di situ. Itu kemudian hal yang penting lainnya adalah kita juga selain aksesnya, walaupun ini akses lewat internet ya, tapi kita juga perlu untuk ngontrol waktu paparan dengan layar ini gitu. Jadi memang apa namanya penting juga untuk kita udah gitu itu kita tentukan jam sudah nih udah jam segini itu. Stop dulu jemuran dulu matikan laptopnya, jalan-jalan aja keluar gitu. Ya, kita tetap harus mengedepankan prinsip physical distancing, kita pakai masker, kemudian tapi jalan-jalan di luar, sekedar jalan di depan rumah gitu, olahraga kecil itu juga cukup untuk membangun emosi yang positif dalam diri kita gitu. Itu kira-kira sedikit dari saya gitu. Pak Siwi nanti bisa kita lanjutkan lagi. Iya, jadi ada refreshing ya, walaupun hanya jalan-jalan keluar di rumah, itu sudah kalau dulu bisa piknik kemana-mana, sekarang pikniknya di depan rumah aja udah berasa agak udah istimewa sekali. istimewa sekali. Oke, jadi yang tadi saya bisa tarik dari Mbak Woro tuh, memang kita harus membatasi akses ya, mungkin karena pandemi ini ada tingkat stres yang disebabkan karena kita terlalu terpapar berita-berita terkait COVID ini. Kemudian di rumah juga kita bisa ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Oh ternyata kalau kita kerja di rumah boleh dong kita dandan gitu ya, tetap rapat terus biar agak bersemangat gitu. Iya. Kalau biasa, aduh mandinya ntar lah gitu kan ya. Oke, Mbak Woro. Kita nih sebenarnya kadang-kadang berarti to feel not ya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kok gini banget ya gitu, rasanya agak gloomy gitu. Kemudian di awal-awal work from home kita tuh kayak saya punya banyak waktu nih gitu. Saya mau ngerjain ini gitu. Udah kebayang bahwa bayangan kita bahwa dengan work from home ada lebih banyak waktu, tapi ternyata malah kayak kok nggak produktif sih, kok yang saya rencanakan nggak, atau kayak otak tuh nggak berfungsi secara, kadang-kadang udah aduh capek gitu. Nah ini sebenarnya wajar juga kan ya Mbak, atau memang harus ada treatment apa dengan merasa seperti itu dengan kondisi yang sekarang ini? Oke, iya. Jadi kalau kalau sekarang kita bicara work from home gitu, kerja dari rumah gitu. Kalau dirasa-rasa gitu, dirasa-rasa memang sepertinya yang namanya work from home itu malah jadi ada berapa teman yang cerita malah jadi kayak 24 jam kerja gitu. Karena begitu nanti ini ada apa nih, buka lagi gitu ya, buka lagi laptop, akses lagi, kemudian bekerja lagi gitu. Saya sangat menyadari itu karena kita sekarang semuanya itu sebenarnya sedang istilahnya apa ya, kalau saya bisa bikin istilah lagi jet lag gitu. Karena sebelumnya kita nggak begini, kita nggak bekerja lewat internet, jarang sekali gitu. Yang namanya buka email saja mungkin bagi beberapa orang itu ya setengah tahun sekali lah ya gitu. Kalau ada pemberitahuan apa, kalau ada pemberitahuan SPT pajak baru dibuka misalnya gitu. Ya, tapi sekarang kita dipaksa gitu ya berubah secara cepat. Kalau saya nggak salah ingat itu mulai dinyatakan pandemi tanggal 11 gitu ya, tanggal 15, 16 kita sudah harus di rumah gitu. Nah, sementara semua aktivitas yang dilakukan sebelum tanggal 15 itu kita semua offline gitu. Kalau sebagai dosen gitu ketemu mahasiswa juga offline, kalau sebagai pekerja juga ketemu langsung dengan klien, dengan customer, semuanya itu dengan secara offline, kita harus ketemu online nih gitu. Sehingga kita juga harus belajar tentang sistemnya. Nah itu yang kemudian
apa namanya, memberikan beban tersendiri untuk kita gitu ya, untuk yang bekerja di rumah gitu, sehingga kemudian rasanya kok capek banget ya, kok nggak selesai kerjaannya, sebenarnya apa sih yang saya kerjakan gitu. Bisa itu karena kita lagi proses adaptasi dengan sistem yang baru Sistem yang sekarang. baru, ya, ya. Betul gitu, sehingga apa namanya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah apa namanya, ada cara yang barangkali bisa cocok ya, bisa dilakukan bermacam-macam variasi. Kita bisa menentukan target harian dan kemudian apa namanya, selama target itu tercapai ya berarti memang kita masuk gitu, dan karena memang nggak kelihatan sih, maksudnya kayak hasilnya kayak semacam kalau sebagai dosen ya ketemu mahasiswa, mahasiswanya datang kita ingat wah ini ada mahasiswa nih, tapi kalau sekarang kan lewat chat, lewat ini seolah tuh kayak biasa aja gitu, tidak ada hasilnya gitu. Dan yang perlu kita ini barangkali juga akan membantu baik untuk bekerja maupun yang tidak bekerja, bahwa kondisi yang kita alami sekarang ini tuh bencana global, mulai dari negara yang paling utara di dunia sampai negara yang paling selatan, negara paling barat dan paling timur, nggak ada yang Mengalami juga hal-hal yang seperti itu. juga gitu. Jadi semua orang yang bekerja di kantor sekarang dialihkan ke rumah, kecuali beberapa ya seperti tenaga medis, petugas ekspedisi itu masih bekerja di luar rumah. Tapi karyawan-karyawan seperti kita ini misalnya yang bekerja itu semua di rumah. Ibu-ibu juga semua kebruan kerjaan untuk mendampingi Putra putrinya yang juga ini mungkin khusus untuk ibu-ibu ada karena double kan, karena biasanya mungkin kalau di kampus malah jadi refreshing nih ya, jadi ketemu orang, kemudian balik lagi kemudian ketemu dengan keluarga gitu. Kalau sekarang full aja, jadi ada beberapa yang saya amati ya dari rekan-rekan itu sudah mulai agak berbeda nih, apa sensitif gitu. Kalau ada yang aduh ini senggol apa yang terasa lebih sensitif gitu Mbak. Iya betul. Jadi memang kita berubah banget gitu ya. Dunia soal berubah dalam hanya jangka waktu mingguan gitu. Jadi memang semuanya begitu. Jadi nggak cuma ibu yang mengasuh anaknya. Para suami-suami itu mungkin juga begini. Kalau ada beberapa yang tidak yang mengalami kejadian yang tidak enak itu, yaitu misalnya diberhentikan dari pekerjaannya atau dirumahkan sementara atau pakai sistem shift dengan pembayaran juga separuh, itu juga membuat masalah-masalah tersendiri gitu. Nah, sekarang kalau dibayangkan dalam satu rumah ada bapaknya sedang mengalami kondisi begitu, ibunya juga misalnya bisa jadi itu ibu rumah tangga, tapi kemudian mendapatkan double job untuk mendampingi anak sekolah plus dengan ada kondisi suami yang juga misalnya harus bekerjanya separuh, jadi tidak penuh. Itu juga akan menjadi kumpul jadi satu, jadi kemudian menimbulkan permasalahan gitu, yang sebenarnya itu kalau memang jika diurai satu persatu itu banyak, tapi seolah tuplak-blak jadi satu, dan itu seperti rumit sekali gitu. Jadi memang ada yang bisa kita lakukan adalah kita pertama kali begitu dulu deh, yakin bahwa ini memang sedang pandemi yang mengalami, nggak cuma kita, semua satu dunia mengalami gitu. Jadi yang bermasalah itu memang banyak gitu dan memang kompleks gitu. Yang pertama itu, yang kedua itu, jadi kita harus bersiap untuk mengantisipasi bahwa ini bukan pandemi yang bahkan minggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan gitu. Ini akan panjang, sehingga kita harus menetapkan strategi tidak usah terlalu cepat, misalnya buru-buru gitu. Nanti kita akan begini-begini, enggak. Pakai proses gitu, karena semua itu harus pakai proses dan perlu didiskusikan dengan keluarga. Tetapi sebaiknya memang ketika kita sudah menjalani beberapa bulan ini, sudah mulai terbentuk pola-pola tertentu gitu dalam keluarga, sehingga itu akan lebih memudahkan kita untuk menjalani kehidupan. Kalau dibilang bosen, ya tidak ada yang tidak bosan bertemu, tidak berinteraksi dengan orang lain. Kan kita emang makhluk sosial ya, kita kan gitu ya. Kalau kita komunikasi yang sebenarnya yang membuat kita nyaman itu adalah komunikasi nonverbalnya gitu ya, senyumannya. Ada interaksi. Ya, betul gitu. Jadi memang ini hal yang dialami oleh kita semua gitu. Jadi memang
hal-hal yang semacam misalnya bosan atau jenuh itu merupakan hal yang wajar gitu, tetapi kita nggak boleh lama-lama gitu berada dalam kondisi itu. Kita cari gitu apa yang nyaman untuk diri kita, untuk keluarga, untuk bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih nyaman gitu. Oke, ini kita tadi itu banyak ya dari Mbak Woro, kita agak itu terkait kesehatan jiwanya itu kan, jiwa kita selama masa pandemi ini. Sebelum kita ke pertanyaan, kayaknya udah banyak nih Mbak pertanyaannya. Okay. Sebelum itu, sebelum kita ke diskusi nih banyak pertanyaan, kita ke Ajeng deh. Tadi kan kalau di perasaan kita ya di tengah pandemi ini. Nah, problem yang lain juga dengan kondisi ini, kesehatan fisik kita agak gimana ya? Jadi ada yang bilang bahwa physical distancing, tapi kancingnya juga ikut berjarak gitu. Artinya, wah lama-lama kok jadi makan terus kurang gerak gitu. Jadi berat badan naik dan badan tuh kayak berasa nggak fit karena kita nggak apa ya. Saya dan Ajeng ini satu grup yoga nih, kita juga off yoga. Ajeng ya nggak bisa. Nah ini mungkin relate juga dengan kondisi semua orang. Kita nggak sebebas kondisi biasanya untuk kita memaintain kesegaran jasmani kita. Nah, menurut Ajeng nih kita harus mensikapi kondisi ini dengan cara gimana nih untuk biar ya tetap sehat raganya nih, Ajeng. Oke, ini sebelumnya terima kasih ya Bu Siwi ya untuk memfasilitasi dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung ini. Saya sapa dulu ya. Ada Arif ini dari WJKR juga. Oh ya, ini pada semangat sekali sepertinya ya. Memang karena kita butuh banyak hal, sesuatu yang baru di tengah sempitnya ruang gerak kita gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita berpikir tentang bagaimana tubuh gitu bekerja, itu sebagian dari aktivitas yang sehari-hari itu dilakukan. Jadi kalau tadi Bu Woro saya setuju sekali, kita harus tetap beraktivitas itu seperti kita hari-hari biasa begitu, karena walaupun kita harus adaptasi terhadap sistem yang membuat kita berada terkungkum di dalam rumah, tetapi bagaimana aktivitas fisik itu tetap selaras dan aktivitas fisik itu tetap seimbang. Karena kalau saya sekarang mau menyampaikan, pasti berpikir, oh karena kita ini naik berat badannya, oh kita sedang menghadapi virus yang luar biasa sekali itu spreadingnya gitu ya, cepat sekali proses penularannya. Jadi kita harus olahraga supaya kita sehat begitu. Nah, ini konsep-konsep seperti ini juga harus diluruskan dulu gitu, karena sebenarnya pada saat kita menghadapi virus yang seperti ini, itu kita juga harus mengklarifikasikan dulu virus ini bagaimana penyebarannya di dalam tubuh kita begitu. Nah, kalau tadi berbicara tentang aktivitas fisik, kita akan bagi dulu antara apa itu aktivitas fisik, apa itu latihan fisik, dan apa itu olahraga. Nah ini sebenarnya kalau di Kemenkes ya, kalau kita buka-buka yang bagian-bagian dari promkesnya Kemenkes itu sebenarnya sudah dijabarkan dan kita bisa kok mempelajari itu satu persatu gitu. Dan sepertinya memang setelah terjadinya pandemi ini, karena saya salah satu yang korban dari ODP ya, karena tanggal 11 dinyatakan virus itu berbahaya dan sudah masuk ke Indonesia, tanggal 11 juga saya baru sampai dari daerah terdampak ya, dari Jakarta. Itu juga akhirnya saya juga mengalami bagaimana adaptasi dalam waktu 14 hari saya harus di dalam rumah, bahkan hanya di dalam kamar dan tidak bisa untuk aktivitas yang terlalu banyak. Akhirnya saya juga mengadaptasi bagaimana sih, dan berpikir mencari informasi yang banyak, bagaimana sih saya bisa beraktivitas yang sesuai. Tapi setelah saya mempelajari bagaimana proses dari COVID ini menyebar, jadi kalau sesuai WHO kan menyebarnya itu melalui batuk, komunikasi dari droplet seperti itu, sehingga kita harus membuat suatu aktivitas yang mendukung terhadap itu semua begitu, supaya tidak terjadi penyebaran ke dalam tubuh kita begitu kan. Akhirnya kok olahraga ini yang penting tapi tidak bisa keluar rumah. Akhirnya harus berpikir olahraga yang simple yang bisa dilakukan di sekitar rumah begitu kan. Nah, ini gimana biasanya? Ada untuk cara-cara
Nah, untuk cara-cara itu sendiri sebenarnya kita berpikir dulu tentang aktivitas fisik pada saat yang kita harian ini. Apakah karena sebenarnya kalau mau berbicara tentang olahraga kita bilang dulu apakah aktivitas fisik kita sehari-hari itu mencukupi untuk keseimbangan tubuh kita antara konsumsi kalori yang masuk dengan aktivitasnya. Kalau memang aktivitasnya lebih ringan daripada kalori yang masuk, kita dukung dengan olahraga. Nah, dukung olahraga ini untuk menyeimbangkan tubuh ini tadi. Nah, olahraga yang tepat saat ini gitu, karena kita melihat bagaimana penyebarannya, olahraga yang tepat itu adalah olahraga yang ringan sebenarnya, tidak perlu berat. Jadi kalau berpikir, oh saya untuk membuat diri saya kebal, saya harus olahraga nih setiap hari dengan jangka waktu yang lebih banyak dari biasanya. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi saya akan memberikan kunci-kunci untuk bagaimana beraktivitas fisik yang menurut saya ini sudah benar, karena saya mengkaji beberapa literasi. Kemudian setelah itu nanti rekan-rekan yang ada di sini, yang ada di room chat ini bisa memvariasikan sendiri nih, kira-kira apa sih yang saya perlu lakukan begitu. Jadi yang pertama itu adalah kita harus sadari bahwa olahraga itu akan mempengaruhi imunitas. Olahraga itu mempengaruhi imunitas sehingga ada kadar yang paling penting, ada kadarnya, ada standarnya untuk melakukan. Kalau di rumah itu saya sarankan olahraga tidak perlu 1 jam sampai 2 jam, tetapi hanya cukup 30 menit. Ini juga rekomendasi dari seorang pakar juga, profesor olahraga ya, profesor olahraga, namanya Prof. Joko Pekik. Beliau sudah mendefinisikan, bahkan sudah membuat kira-kira olahraganya itu hanya berjalan kaki, jogging ringan, atau back up, sit up, atau sesuatu yang ringan dilakukan. Setelah saya kaji, kenapa kok yang ringan aja nih? Kenapa kita nggak olahraganya itu peningkatan kondisi fisik gitu ya? Karena begini, ternyata olahraga itu akan mempengaruhi stres di dalam tubuh. Jadi stresnya itu bukan stres yang tadi, kalau stres pikiran itu bukan ke arah sana, tetapi memang ada stressing, ada tekanan terhadap tubuh yang akhirnya itu akan membuat imunitas kita turun pada saat setelah olahraga, kalau olahraganya itu adalah olahraga yang berat. Nah, olahraga yang berat ini yang durasinya terlalu panjang, dari kalau saya bilang itu intensitas tinggi, olahraga dengan intensitas tinggi. Jadi kita pakainya olahraga yang intensitas rendah, ringan dan sedang. Dan olahraga yang intensitasnya ringan dan sedang ini adalah olahraga yang gampang sekali gitu loh dilakukan. Hanya berjalan-jalan kaki di depan rumah, kemudian dancing sedikit dengan mendengarkan 5-6 lagu sambil bergerak, yang penting moving kakinya, itu sangat cukup. Jadi untuk ya, lewat misalnya sekarang kan ada tutorial ini, bahkan ada yang Mbak Santi nih, ada yang ahlinya nih senam ya, bisa buka ke channel YouTube saya, ada gitu misalnya ya, buka, karena memang kita terbatas banget fasilitasnya, buka channel atau YouTube kemudian di rumah gitu juga oke aja. Iya, oke saja. Jadi sebenarnya aktivitasnya itu juga bukan aktivitas yang terlalu menekan tubuh, karena begini sistemnya, ketika kita olahraga dengan tekanan yang terlalu tinggi, akan ada peningkatan leukosit yang berlebihan, ya. Peningkatan leukosit ini juga akan mempengaruhi imunitas, karena kita harus recovery, harus membuat seimbang. Nah, pada saat seimbang ini ada penurunan imunitas. Nah, peningkatan perlawanan leukosit terhadap stresor ini nanti akan menimbulkan inflamasi. Nah, pada saat inflamasi itu tubuh kita akan peradangan. Nah, pada saat peradangan itu, virus-virus seperti COVID ini yang menyerangnya itu sistem pernapasan kalau nggak salah ya. Kalau katanya kemarin ada informasi lain bahwa yang diserang tidak hanya itu, tetapi kita menjaga yang sesuai dengan informasi yang sudah valid begitu, bahwa yang diserang itu adalah sistem pernafasan. Inflamasi itu paling gampang dirasakan itu dengan peradangan tenggorokan itu. Jadi kalau kita olahraganya sudah lebih dari 1,5 jam dengan stresor yang sudah besar di dalam tubuh kita, inflamasi itu akan terjadi dan itu akan mempermudah virus ini masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dan kalaupun masuk, untuk bisa recovery sampai ke tahap posisi awal lagi, itu akan jauh lebih lama, itu bisa 24 jam lebih, sedangkan masa inkubasinya virus ini tuh cepat sekali gitu kan.
Nah, artinya ketika olahraga ini dosisnya terlalu tinggi, itu justru mendukung virus ini semakin berkembang biak, begitu. Nah, ini justru merugikan. Gitu Jadi kan? poinnya dengan kondisi yang sekarang ini justru olahraga berat nggak disarankan ya, Jeng ya? Nggak saya sarankan ya, karena dari beberapa apa namanya penelitiannya cepat sekali ini bermunculan. Sebenarnya sudah dari tahun-tahun 2015 itu sudah ada penelitian tentang bagaimana olahraga ini dampaknya terhadap imunitas pada penyakit-penyakit yang virus juga gitu, tetapi selain COVID. Nah, ini saya relasikan gitu. Ternyata, oh, pada olahraga yang terlalu berat, akhirnya itu justru mendukung virus tersebut berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh kita gitu. Karena itu keuntungan bagi virusnya untuk menyerang kita begitu. Jadi memang tidak ada yang sangat kebal terhadap virus ini, bahkan untuk olahragawan saya sangat sarankan untuk mengurangi terlebih dahulu untuk peningkatan apa namanya itu kondisi fisik yang berlebihan begitu. Karena kita di saat seperti ini yang paling penting adalah penyeimbangan pola gerak kita terhadap aktivitas sehari-hari. Jadi masih di aktivitas fisik, belum pada latihan yang terlalu tinggi begitu. Jadi poinnya adalah gimana kita menjaga daya tahan kita ya dengan olahraga. Tadi ada bisa jalan-jalan santai di sekitar rumah, bisa tutorial apalah gerak ya. Tadi ada Mbak Santi yang sudah ada kayak memberikan ini linknya ya. Senamnya Unsut ini Mbak Santi. Nah, yang seperti itu. Problemnya adalah bukan hanya olahraga berat, justru adalah keinginan untuk bergeraknya tuh gitu. Nah, ini kan mungkin banyak yang merasa seperti ini. Dulu masih kita ada memaksa gitu, misalnya kita ada jadwal gitu, kapan kita yoga, kapan kita mungkin ada yang jadwal senam, atau mungkin yang melakukan olahraga yang lain, atau sepedaan nih, yang bapak-bapak ini hobinya sepeda kan. Nah, sekarang tuh kayak ya kerja di rumah, nggak ketemu yang orang-orang itu aja. Nah ini yang bisa gimana sih untuk semangat gitu? Ada ini nggak pengalaman atau apa gitu? Mungkin ini relate banget dengan teman-teman itu. Kadang-kadang saya juga gitu kayak aduh mager banget gitu untuk gerak, atau misalnya menyempatkan waktu untuk tadi mengikuti tutorial gitu untuk kepengin atau menggerakkan niat gitu. Aduh berat banget di kondisi yang sekarang. Mungkin ada atau tips gimana? Kalau untuk variasi sebenarnya banyak. Nah ini tadi berhubungan dengan variasi. Sebenarnya sekitar kita di rumah kita itu banyak sekali bagian-bagian part rumah yang membantu kita untuk bisa berolahraga sebenarnya. Contoh anak tangga. Itu ringan sekali loh, anak tangga itu kita lewati setiap hari. Coba ketika melewati anak tangga itu bisa diulang beberapa kali, ya. Hanya untuk satu anak tangga, ya itu vertical step begitu ya, naik, turun dulu, naik lagi, turun dulu, barulah naik begitu. Itu bisa pengulangan seperti itu kan variatif sekali dan lucu ya kalau dilakukan begitu ya. Saya yakin itu bisa membuat sebuah hal yang merasa tidak dibebani, tapi sebenarnya kita beraktivitas fisik lebih. Kemudian ubin, ya ini kita memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian ubin, seperti saya sekarang mencoba untuk dancing sendirilah di rumah begitu ya. Saya menggunakan 9 ubin. Ubin kan ada nih, ya ada kotak-kotaknya gitu ya. Itu ada 9 kotak-kotak ubin. Kemudian saya men-challenge untuk bisa bergerak dari satu ubin harus melangkah ke satu ubin. Setelah itu step lagi sampai lagunya habis. Saya melakukannya dengan senang sekali. Kita putar lagu misalnya, terus kita jalan gitu jalan di ubin. 9 ubin, kita gerak. Iya, gerak di 9 ubin tuh keliling aja kan, itu hanya satu langkah jaraknya jadinya. Nah, itu juga bisa sampai lagunya habis. Tanpa sadar, kalau kita memanfaatkan, kalau saya memanfaatkan alat-alat aplikasi-aplikasi yang mencatat langkah, itu saya bangga sekali ketika saya mendengarkan 3 lagu, tapi saya ternyata sudah 1000 langkah tanpa sadar.
Ya. Jadi happy aja ya, kita Happy aja. putar lagu kesukaan, kemudian melangkah Ya, aja, jadi melangkah. nggak butuh alat olahraga apa yang kalau di Enggak rumah perlu kita. simple aja ya. Iya, simpel aja. Jadi gini, kita memang tidak perlu berlebihan untuk menanggapi, oh saya COVID ini harus beli alat treadmill yang bagus untuk di rumah karena saya harus berolahraga. Saya harus beli sepeda statis supaya saya bisa tetap berolahraga. Ya monggo kalau memang mau, tetapi ingat ini tidak berlangsung selamanya juga begitu. Jadi ada proses-proses yang kita di masa COVID ini benar-benar diajari untuk bijak dalam penggunaan apapun begitu ya. Jadi variasi-variasi ini juga jauh lebih menyenangkan, bahkan bisa dilakukan dengan keluarga yang ada di rumah begitu. Dancing bersama nih pakai 9 kotak kita juga social distancing nih gitu kan. Nah setelah itu ayo kita setel musik bersama, gerak bersama begitu, itu juga bisa dilakukan dan justru menyenangkan gitu, karena kita membiasakan anak-anak membiasakan untuk bergerak begitu, karena geraknya itu yang dibutuhkan. Untuk yang non atlet itu hanya penyeimbangan antara kalori yang masuk dengan gerak kita gitu, sehingga tidak ada penumpukan lemak. Nah tadi hubungannya apa? Peningkatan berat badan di masa di masa COVID ini gitu. Kalau Mas Arvin itu turun berat badannya justru itu. Oh, mungkin kita habis ini bisa ngobrol dengan tips dari Arvin ya. Ya kebetulan juga setelah masa COVID ini saya juga bisa mengkontrol diri ya, kalori yang masuk. Juga ini karena terbentur puasa juga mungkin ya. Jadi bulan puasa ini juga membuat saya kontrol makan. Setelah itu olahraga yang saya lakukan benar-benar menjadi rutin karena satu minggu itu saya bisa lakukan 3-4 kali. Ya, itu menjadi intensitasnya bagusnya gimana? Misalnya dalam satu minggu. Ya, dalam 1 minggu itu intensitasnya bisa 3-4-5. Yang paling penting adalah tetap memberikan waktu untuk recovery tubuh. Jadi recovery itu sama pentingnya dengan olahraganya. Jadi jangan dikira saya sudah olahraga tapi lupa recovery, setelah itu merasa saya sudah sehat dengan olahraganya, tetapi lupa recovery. Nah ini salah. Recovery Jadi, ini maksudnya gimana, Jen? Istirahat. Tetap istirahat. Ya, ada jeda waktu. Kayak atlet itu harus recovery gimana? Ya, maksudnya ada jeda waktu istirahatnya. Okay. Jadi ketika kita melakukan olahraga itu 3-5 kali dalam 1 minggu, setelah itu kita istirahatkan tubuh kita. Dengan begitu pada saat istirahat kita akan mendapatkan kondisi tubuh kembali ke awal, tetapi juga tubuh sudah beradaptasi. Nah ini baru bisa ditingkatkan intensitas beban latihannya, beban olahraganya setelah beberapa minggu setelah tubuh itu adaptasi. Nah untuk yang awam, kalau tadinya mendengarkan mungkin 3 lagu, saya sudah tidak lelah dalam jangka waktu setelah 3 minggu melakukan itu menjadi bosan kan? Bisa ditambahkan dengan yang lain, baru bisa ditambahkan dengan yang lain, tapi tidak berlebihan menambahkannya, hanya seperti itu. Jadi variasi-variasinya bisa apa aja gitu kan di rumah itu. Kalau di kondisi yang puasa gini, waktu yang tepat tuh untuk beraktivitas fisik pagi atau menjelang berbuka nih? Kalau sekarang kan masih puasa nih. Ya, sebenarnya gini, kalau berolahraga itu kita akan hitung kehilangannya dulu. Jadi kalau olahraga itu kehilangan cairan, kehilangan energi, ya. Kemudian hal yang paling penting adalah mengembalikan energi itu secepatnya. Berarti kalau dari yang kodenya seperti itu lebih enak berarti di sore hari atau malam hari, iya menjelang berbuka, atau nanti kalau kita yang muslim ini kan ada tarawih ya, tarawih itu juga sudah aktivitas tambahan yang tidak biasa, jadi sebenarnya sudah menambahi kita untuk beraktivitas. Setelah itu pun mau menambah sedikit tidak masalah. Oke. Itu setelah waktu ini, setelah waktu tarawih itu juga tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah nih, hati-hati untuk ibu-ibu kalau mandi malam setelah ini kedinginan, hati-hati ya Bu ya. Biasanya akan tambah nyeri-nyeri. Kalau setelah olahraga pasti kan kita bersih badan ya. Setelah itu kan kita mandi. Nah biasanya ini penurunan suhu yang terlalu ekstrim juga berbahaya untuk tubuh. Jadi saya sarankan kalau memang olahraganya setelah tarawih itu mandi dengan yang airnya agak warm. Oh, air hangat gitu ya? Iya hangat begitu.
Oke, ini menarik sekali nih, banyak yang bisa kita pelajari ya, kita bisa terapkan di dalam kondisi yang seperti ini supaya kita tetap gerak. Oke, kita ke pertanyaan deh. Halo Mbak Woro, masih standby kah? Iya, maaf, iya saya standby. Oke, sambil kita ada beberapa pertanyaan nih Ya, dari ya, ya, ya. audiens ya. Ada yang nanti ke Ajeng juga nih, ada beberapa pertanyaan tentang olahraga ya. Dari Mbak Lili, kelelahan kronis dan kejenuhan itu berimbas ke kesehatan mental kah? Sedangkan pekerjaan tidak mungkin kita singkirkan gitu. Oh, kayaknya pekerjaan datang terus nih. Gimana solusinya? Terutama jika hanya di kamar sepetak saja sendirian, anak kosan gitu. Gimana, Mbak? Ini nih. Pekerjaan itu datang terus kayak ada kelelahan kronis. Nah, kelelahan kronis ini bisa ngaruh ke mental health, gimana Mbak Woro mungkin menanggapi ini? Iya, terima kasih Mbak Siwi. Jadi pertanyaan dari Mbak Lili tentang kelelahan bekerja ya. Sebenarnya tidak hanya dalam kondisi kita sedang suaka karantina ini, dalam kondisi yang biasa pun, jadi dalam kondisi yang biasa pun kita juga ketika mengalami overwork gitu ya, pekerjaan yang terus-menerus datang, kita bisa mengalami kelelahan mental yang namanya itu burnout. Burnout, ya. Nah, dalam kondisi mengalami burnout ini memang perlu untuk ada strategi khusus yang perlu dilakukan. Sebenarnya kalau secara apa namanya standarnya itu burnout itu kalau orang udah kena burnout itu harusnya dijauhkan sementara dari pekerjaannya gitu. Dan memang ada beberapa tipikal pekerjaan yang berpotensi untuk menimbulkan burnout, terutama adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang berhubungan langsung dengan human relation gitu, misalnya guru atau dosen gitu ya. Kita rentan dong Mbak ini. Iya, rentan banget. Dan dokter misalnya gitu ya, perawat atau semua orang yang memang bekerja dengan yang melibatkan hubungan antar manusia gitu. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang lagi pandemi ya, ini kan kita dalam tanda kutip itu ada ancaman tapi nggak kelihatan, seolah nggak kelihatan. Jadi bentuknya virus itu kayak apa? Beda kayak misalnya serangan kayak perang gitu, itu kan kelihatan musuhnya gede, pesawatnya gede, ada tank, ada senapan gitu. Kalau ini kan virus kecil gitu, nggak kelihatan, seolah-olah itu nggak ada tapi ada gitu. Dan itu pun membuat semakin tegang gitu. Ditambah dengan pekerjaan yang banyak, itu akan membuat menjadi semakin istilahnya kita mengalami kelelahan yang luar biasa. Pasti itu akan berpengaruh secara mental. Kalau saran saya, apalagi kalau tadi ada faktor lagi, ini Mbak Lili sepertinya faktornya banyak ya. Namanya itu ukurannya 4L gitu ya, lagi atau saya lagi gitu ya, SL gitu. Oh, sendirian nih, sepetak aja mungkin makin interaksinya makin berkurang. Ya betul. Jadi yang bisa dilakukan itu memang salah satu caranya adalah keluar dan beraktivitas gitu. Kalau misalnya karena ini di kamar gitu, kalau misalnya Mbak Lili punya tempat kerja yang nyaman gitu ya, yang tidak ada risiko penularan, ya jalan-jalan aja misalnya pagi-pagi yang belum ada orang gitu. Karena physical distancing itu bukan berarti artinya kita terus sama sekali tidak boleh keluar sama sekali gitu. Kalau misalnya ada kepentingan yang memang betul-betul mendesak dan memang harus keluar, kan kita boleh, tapi dengan penjagaan yang maksimal tentu saja gitu. Atau misalnya butuh untuk kayak tadi, kalau tadi saya suka sekali dengan penjelasan Mbak Ajeng bahwa olahraga itu tidak hanya akan menyehatkan tubuh tapi juga akan menyehatkan mental gitu. Bisa misalnya ada waktunya keluar dari kamar, kemudian olahraga pagi-pagi sebelum ada orang dengan pakai masker, menghirup udara segar aja gitu ya, kemudian kembali ke rumah. Hal lain yang bisa membantu barangkali adalah, yang penting adalah adanya interaksi sosial. Itu hal yang penting sekali gitu untuk menghindari kita jatuh dalam kondisi yang kebosanan, ketidaknyamanan gitu. Minimal begini deh, kalau nggak bisa ketemu, memang nggak boleh ketemu, kita bisa melakukan kayak misalnya video call. Kalau kita memang misalnya sulit video call gitu dengan misalnya dengan orang yang memang kita sangat
ingin berkomunikasi, kita bisa ngobrol sama teman gitu. Kalau misalnya dengan keluarga, atau kalau keluarga sulit dengan teman, atau misalnya kalau teman sulit, misalnya kalau apa namanya dengan di situ misalnya ada lingkungan teman-teman yang tidak teman sekantor, teman di kosan misalnya gitu, ya interaksi aja gitu, walaupun misalnya mereka sudah berada di tempat yang karena mungkin pulang ya, berada di tempat yang lain gitu, tapi tetap harus ada interaksi sosial gitu. Ngomonginnya nggak usah yang berat-berat gitu, nggak usah ngomongin soal COVID, nggak usah bagaimana Nanti tambah stres. iya gitu, jadi nggak usah juga ngomongin bagaimana proses mutasi virus corona dan sebagainya. Aduh, itu overwhelm gitu ya. Ngomongin yang remeh-temeh aja, misalnya gimana nih, warung ini udah tutup ya, warung mana yang ada diskonnya yang murah yang masih buka gitu. Ngomongin yang atau bertukar resep gitu ya. Itu kalau itu ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya. Atau misalnya kalau itu bicara hal yang remeh-temeh gitu. Karena hal itu akan berefek kita menjadi lebih rileks. Kalau kita menjadi lebih rileks, maka ketegangan itu kan jadi turun. Jadi kita tidak selalu terpaku pada hal yang membuat kita istilahnya apa ya, bahasa Jawanya semaneng gitu ya, bikin kita tuh tegang gitu. Ya, jadi penting ya untuk tetap bagaimana kita menjalin interaksi sosial supaya kita merasa tetap terkoneksi dengan orang. Kita agak ya ketawa-ketawa walaupun hanya lewat video call gitu. Oke, sekali nyambung nih dari pertanyaannya Mbak Eri ya, Mbak Eri. Kelamaan WFH memang bikin jenuh, tapi kok muncul juga ketakutan untuk keluar rumah nih. Nanti kalau sudah diperbolehkan keluar rumah, adakah persiapan mental secara khusus? Iya. Gimana nih? Karena mau keluar aja mungkin udah kan sekarang ada beberapa nih prosedur keluar rumah harus gini-gini, sampai rumah gini-gini gitu. Kalau nanti udah bisa, atau sekarang ini kan sudah ada nih dari pemerintah, walaupun masih pro kontra nih yang 45 tahun ke bawah boleh beraktivitas. Nah ini mungkin adakah persiapan mental yang khusus, atau mungkin kita harus mensikapi gimana nih kalau ya, terima kasih Mbak Siwi. Ini pertanyaan yang juga saya rasa menjadi pertanyaan kita semua gitu. What happen next gitu ya? Itu apa yang harus disiapkan? Tadi saya menyinggung di depan sedikit gitu mengenai bahwa kita sekarang mengalami pandemi, dan pandemi ini betul-betul hal yang nyata dan sampai saat ini yang menambah kecemasan kita itu adalah belum ditemukan vaksinnya atau obatnya. Gitu. Nah, memang selama belum ada penawarnya, yang bisa kita lakukan adalah kita bertahan gitu ya. Bertahan dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh lembaga-lembaga dunia atau direkomendasikan oleh negara-negara yang sudah mengalami pandemi ini jauh sebelum kita gitu, dengan cara pakai masker, dengan cara cuci tangan gitu. Dan ini mungkin hal yang sangat mengubah diri kita gitu, karena zaman kita dulu gitu ya, misalnya kita di pinggir jalan mau makan rujak gitu, ya udah aja sih tangan cuma dilap-lapin gitu ya, lap-lapin ke lengan sebentar makan gitu, cuma jatuh gitu makan cuma 5 menit gitu ya. Terus kemudian kalau kita bahkan ada yang punya jargon gini, nggak apa-apa kotor-kotor dikit biar kuat gitu. Tapi sekarang kita nggak akan berani untuk seperti itu. Bahkan salaman pun itu kita mesti jaga-jaga. Habis salaman nggak boleh pegang muka. Padahal habis salaman gitu biasanya kan, gimana kabarnya? Oh ya baik. Nanti terus ada temen yang bilang, kamu kan semakin cantik ya, nanti bisa pegang muka terus masa? Karena itu adalah hal yang berbahaya. Nggak berani ya? Iya, itu adalah hal yang berbahaya. Sehingga memang yang perlu kita sadari adalah dan kalau memang misalnya belum ada obatnya, kita akan kembali ke kenormalan yang baru gitu. Kenormalan yang baru itu adalah kenormalan dengan kondisi kita yang sedang menghadapi penyakit baru yang belum ada obatnya. Jadi kita kan kembali normal dalam tanda kutip. Tapi normalnya kita beda. Kayak kita nanti ke kantor gitu, kita nanti harus pakai masker gitu. Kita di kantor mungkin di tempat-tempat depan ruangan-ruangan itu kita bakal lihat ada kayak semacam wastafel atau tempat cuci tangan gitu. Dan kita harus cuci tangan. Zaman dulu cuci tangan mah biasa ya gitu. Jadi kita mempersiapkan dengan kondisi mempersiapkan mental dengan begitu, mempersiapkan bahwa
kita tidak bisa mengharapkan betul-betul kembali sama persis seperti dulu. Jajan cilok cuek aja gitu ya, makan pakai tangan, nggak gitu caranya sekarang gitu ya. Jadi harus mungkin bawa tempat sendiri atau mungkin cuci tangannya betul-betul harus bersih. Jadi kebutuhan bawa disinfektan dan tisu itu merupakan mungkin sama seperti kalau sama seperti misalnya kita membawa HP gitu kemana-mana harus dibawa gitu. Jadi itu adalah hal yang kenormalan yang baru gitu. Kemudian untuk mengatasi bahwa uh, perasaan bahwa saya aman nggak keluar gitu, kita perlu yakin bahwa dengan pencegahan standar yang dilakukan selama ini itu juga merupakan hasil dari pemikiran para ahli-ahli yang memang lebih berkompeten gitu dalam penanganan virus ini gitu, dan juga berdasarkan juga pengalaman dari negara-negara orang-orang yang sudah mengalami virus itu sebelum kita gitu. Sehingga memang pencegahan berupa misalnya pakai masker, social distancing, cuci tangan, kemudian itu merupakan hal yang akan menjaga kita aman gitu. Jadi tidak mengusap muka gitu, itu adalah hal yang membuat kita aman. Jadi tidak perlu terlalu khawatir gitu. Tetapi memang kita harus melakukannya dengan betul-betul prosedural gitu. Jadi itu bisa untuk persiapan untuk keluar rumah. Saya mau nambahin sedikit gitu. Kayaknya ada hal yang perlu juga kita ketahui. Sebentar, ini ada request nih, Mbok jangan suara aja, muncul wajah juga dong gitu. Baik. Iya dong, mosok suara tok. Bu Heri ini, request dari Bu Heri. Iya dong. Ya Bu. Gitu kan. Nah, gitu dong. Good. Loh mana gimana? Oh ya. Lanjut Mbak. Iya, jadi ada hal yang juga perlu menjadi perhatian. Kalau tadi kan Mbak Eri ceritanya tentang gimana nih kalau keluar rumah takut gitu. Tetapi ada juga hal yang terjadi pada sebagian dari diri kita, itu muncul sebagai akibat dari memang kondisi kita yang terlalu lama berada di rumah tanpa ada aktivitas yang harus keluar rumah gitu ya. Ada istilahnya namanya cabin fever gitu. Jadi ini bukan cabin fever. Cabin. Jadi ini bukan merupakan gangguan psikologis, itu bukan gitu. Ini hanyalah merupakan sekumpulan tanda dan gejala yang memang salah satu akibat dari terlalu lama berada di satu tempat gitu. Jadi munculnya itu seperti jadi malas ngapa-ngapain, terasa lelah gitu, terus demotivasi atau tidak punya motivasi dan yang lainnya gitu. Kalau sudah merasa seperti itu, ada hal yang bisa dilakukan, yang tadi sebenarnya sudah saya singgung di depan gitu ya. Kita bikin rutinitas gitu. Jangan biarkan kita merasa bahwa itu adalah hal yang ya udah saya di rumah ya udah begini aja. Nanti gitu. berlarut-larut gitu ya. Iya. Kita kayak gitu, jadi malah jadi nggak produktif, betul gitu ya. Jadi memang kita berusaha sedemikian rupa agar kebiasaan rutinitas kita tetap berjalan. Walaupun itu di rumah gitu, tentu saja dengan penyesuaian ya. Kalau misalnya kita butuh waktu 10 menit untuk ke kantor, ini 10 menitnya di rumah aja, ini ngapain ya udah deh misalnya ngapain dulu gitu ya, benerin posisi meja gitu, mindah posisi foto gitu, itu sudah 10 menit. Oke, ini sampai kantor nih gitu ya, udah sampai kantor nih ngapain sekarang? Oh ya, kita mulai rutinitas. Misalnya pertama, kalau jadi dosen gitu ya, misalnya ngoreksi skripsi dulu gitu. Jadi kita membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi kita tidak merasa bahwa hidup kita tuh drastis berubah kemudian membuat kita tidak nyaman gitu. Kemudian yang penting juga adalah mengembangkan ini seringkali orang bilang tapi pelaksanaannya memang cukup sulit ya, mengembangkan perasaan untuk bersyukur dan berpikir positif gitu. Berpikir positif itu artinya pasti ada hikmah gitu dari kondisi-kondisi kita yang kita alami sekarang gitu. Kalau misalnya gitu ya, kita kan di rumah aja gitu ya. Kalau untuk ibu bekerja misalnya biasanya, atau misalnya wanita bekerja,
selama ini di pekerjaan tuh sampai nggak sempet misalnya kepengen nyoba bikin apa, resep apa gitu. Tapi karena ini kita sekarang work from home gitu ya untuk para wanita bekerja, jadi bisa mengembangkan aneka kreativitas untuk misalnya bikin kue. Alhamdulillah banget ya, ini mau lebaran bisa bikin kue kering sendiri gitu kan. Itu juga hal yang baru yang bisa kita dapatkan. Kalau buat ibu-ibu yang bekerja itu, ya memang tadi ya ada yang merasa sulit karena harus dampingi anaknya belajar di rumah dan itu capek gitu. Tapi sisi lain kita jadi tahu nih, oh ternyata anak saya performanya kalau di sekolah tuh kayak gini ya gitu. Berarti kita juga bisa mungkin kita mengembangkan empati ke gurunya misalnya, oh gini ya caranya ya, rasanya jadi guru. Gitu. Kalau anaknya sudah kuliah, mungkin anaknya sudah di rumah gitu, kita jadi bisa tahu gitu, oh ternyata anak saya kehidupannya seperti ini gitu. Itu untuk yang orang tua ya. Kemudian yang lain misalnya yang berhubungan dengan misalnya kalau kita punya orang tua di rumah gitu. Jadi selama ini kita tidak begitu paham bagaimana aktivitas orang tua kita di rumah. Tapi karena kita sekarang kerja di rumah, kita jadi tahu, oh kondisinya begini. Jadi dapat ada sesuatu yang positif yang bisa kita dapatkan gitu. Kemudian yang penting juga kita adalah bisa terus meninggikan harapan gitu. Jadi dunia ini sudah beberapa kali mengalami begini gitu ya. Dunia walaupun waktu itu kita belum lahir ya. Mulai dari 1600 ya Spanish flu tuh pernah mulai dari Spanish flu, sebelumnya ada penyakit pes yang wabah hitam. Itu malah menghabiskan 50% populasi di Eropa gitu. Dunia itu tuh kejadian ini tuh berulang, tetapi endingnya selalu kita manusia itu bisa survive. Dan menemukan pengobatannya gitu. Jadi memang kita perlu untuk meninggikan harapan bahwa someday it will be over gitu. Jadi kita emang nggak tahu selesainya kapan gitu. Ya, kita tahu sekarang gitu ya udah ada ahli yang nemu, terus besok rilis vaksin ketemu gitu. Besok kita bisa rujakan bareng gitu. Mungkin gitu. Tapi mungkin juga kita butuh waktu 4-5 tahun atau 2-3 tahun. Tapi percaya aja gitu, itu bakal selesai. Ini bukan pertama kalinya dunia mengalami kondisi seperti ini. Yang seperti ini. Jadi ada harapan itu juga membuat kita menjadi lebih positif ya. Iya, betul. Gitu. Oke, kita agak switch sedikit gantian ya. Ini dengan pertanyaan untuk Ajeng nih dari Bu Dwita. Ajeng, halo. Iya. Dalam kondisi WFH, aktivitas sehari-hari banyak di depan layar nih. Memang banyak kita kerja di layar laptop ya. Untuk olahraga fisik jadi sangat berkurang. Kalau olahraga yang cocok buat ibu-ibu usia kepala 4 nih ada. Nah ini Bu Dwita usia kepala 4 tapi kayak 17 tahun loh Bu. Enggak seperti kepala 4 ini. Berarti ya, jadi menjaga sehat jiwa raganya betul-betul nih. Ya. Jadi begini, kalau untuk aktivitas fisik untuk usia yang memang mungkin merasa sudah, saya sudah agak lebih dibandingkan yang lain ya usianya begitu. Nah, itu yang saya sarankan adalah olahraga yang tidak banyak benturannya. Sebenarnya ya untuk pendukungan di masa COVID yang tadi saya sampaikan, dengan kuncinya adalah melakukan olahraga dengan durasi yang cukup singkat, 30 menit ya, 30 sampai 45 menit itu cukup. Kemudian gerakan yang tidak banyak berbenturan begitu. Artinya kalau senam dengan intensitas dengan ritme yang rendah gitu ya, tidak yang cepat beatnya, tidak terlalu tinggi gitu. Kemudian yoga, kemudian bisa dengan pilates yang seperti itu, sebenarnya tutorialnya banyak sekali, bisa dilakukan, dan tidak perlu dengan gerak-gerakan yang terlalu sulit, hanya gerakan-gerakan yang sederhana dengan pengulangan yang agak banyak juga itu sudah cukup untuk cocok sekali untuk bisa berolahraga. Untuk kita tidak bilang usia olahraga ini dari usia yang paling muda sampai yang paling tua, hanya tinggal bagaimana kita menerapkan ini, kita mau beatnya yang lebih cepat atau yang lebih ringan. Nah, untuk yang merasa
kira-kira rentan dengan cedera, ya bisalah dengan yang ringan-ringan itu tadi, dengan olahraga-olahraga yang tidak banyak benturannya, karena benturan itu yang akan sangat beresiko sekali untuk usia-usia yang lebih tua gitu. Oke, jadi olahraga ringan ya. Terus ini ada nyambung pertanyaan Bu Dwita, apakah nanti ada efek negatif karena kita karena kebanyakan di layar gitu. Biasa jalan-jalan di kelas, sekarang nggak mau antem. Ini kayaknya itu tadi relate dengan yang disampaikan Bu Woro ya, karena memang kita harus menciptakan yang tadi mengkonversikan ketika kita tadinya olahraga kita jalan harus di depan layar, kita gantikan yang harusnya tadi 10 menit di depan layar, mungkin bisa dengan handphonenya juga dipegang dan kemudian berjalan kaki itu juga sebenarnya bisa dilakukan begitu kan ya. Karena memang sebenarnya untuk aktivitas fisik itu tadi kita alihkan, tidak olahraga dengan benar-benar olahraga yang dalam artian kita harus lompat-lompat, harus lari-lari, harus jalan-jalan, tidak. Tetapi ketika tadi sudah melakukan, saya memasak itu butuh energi juga yang support yang luar biasa loh. Kita mengangkat alat, kita memindahkan air, kita itu tuh bagiannya sudah dari penggunaan tubuh kita begitu. Pada saat kita memindahkan tempayan, pada saat kita menggerakkan tangan, mungkin yang sekarang lagi hits itu bikin dalgona ya, itu bisa berapa menit pakai itu ya, pakai ya yang pakai kocokan itu sebenarnya sudah merangsang gerak dari tubuh kita, dan itu mengeluarkan energi loh. Jadi jangan dikira ketika kita ngomong aktivitas fisik, nah itu tadi makanya saya bilang kita akan membedakan antara aktivitas fisik dengan olahraga yang sesungguhnya. Kalau aktivitas fisik kita kurang, baru kita tambahkan dengan olahraga itu tadi. Tetapi ini khusus untuk di masa COVID, tetapi kita butuh juga untuk peningkatannya yang dalam tempo yang ringan juga. Jadi tidak yang namanya kita harus mengubah mindset, tidak berpikir kalau olahraga itu ya kayak atlet itu, enggak seperti itu kok. Gitu. Oke, tambahan sebelum kita ke Mbak Oro lagi nih dari Bu Heri Winarsi. Mungkin tadi saya nggak tahu Bu Heri menyimak yang tadi Ajeng pakai ubin-ubin apa enggak ya, tapi pertanyaannya Bu Heri itu olahraga untuk 60-an at home cocok nggak, sama kira-kira berapa step per hari untuk usia 60-an, atau kira-kira aja gitu kalau untuk yang untuk Bu Heri ini kayaknya sudah 60 apa Bu? Saya nggak ngira loh Bu, kayaknya belum lah, baru 50 ya. Masih luar biasa sekali. Kalau pulang dulu, kalau kita offline ya, itu Bu Heri itu selalu pulang paling sore, saya tahu loh, karena luar biasa sekali itu ininya buat saya buat inspirasi buat saya begitu ya. Nah untuk Bu Heri usia 60-an memang walk at home itu cocok sekali Bu. Jadi artinya kita kayaknya sesekali melihat setiap ubin itu kotor atau tidak, tapi sambil berjalan begitu ya Bu ya, keliling rumah itu cocok sekali Bu. Karena olahraga tersebut tidak ada benturan, jadi tidak ada efek-efek yang akan negatif. Karena kalau yang paling berbahaya dari usia yang sudah lanjut usia itu adalah benturan, karena benturan ini kita pemulihannya akan lebih sulit, apalagi sampai ada yang namanya fraktur di tulang atau kalau ada beberapa yang mungkin kalau usianya di atas, sebenarnya ini untuk mereka yang apalagi punya resiko seperti DM begitu kan, itu cedera atau luka yang benar-benar luka itu kan sangat berbahaya. Jadi kurangi yang berbenturan, jalan-jalan ringan itu sangat cocok sekali Bu Heri. Jadi berapa ini nanti bisa disesuaikan lah ya? Iya, bisa disesuaikan. Jadi gini Bu, jadi kalau pada saat Ibu merasa Ibu berjalan begitu, merasa sudah sangat lelah, itu berarti maksimal Ibu bisa. Nah besok pada saat Ibu memulai, itu bisa dari yang ringan dulu dibagi. Umpamanya Ibu bagi dari yang capek tadi, saya capek pada saat saya sudah berjalan 30 menit. Berarti pada saat awal Ibu mau berjalan lagi pada saat besoknya, berarti saya cukup berolahraga setengahnya dari 30 menit tersebut. Jadi bisa 15 menit dulu Ibu berjalan, nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu sudah merasa, saya jalan 15 menit sudah tidak terasa efeknya, saya sudah tidak merasa lelah, bisa ditambah lagi durasinya menjadi 20 menit. Itu tahap meningkatkan kondisi fisik. Tapi memang saya kenapa 30 menit, pada saat 30 menit itu sebenarnya sudah terjadi pembakarannya adalah
bukan lagi hanya kehilangan air, tetapi kita bisa membongkar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh seperti itu sih Bu. Ternyata ini walk at home itu senam loh, senam oleh Leslie Sanson. Mungkin Bu Heri istilahnya begitu atau mungkin kita bisa konfirmasi Bu Heri, silahkan. Ya, halo. Halo Bu. Itu walk at home itu senam, itu bukan sekedar jalan-jalan keliling rumah. Oh begitu. Ya. Ada yang satu pengenalan program ya. Itu bukan pengenalan lagi, itu sudah banyak itu di YouTube. Ada yang 1 mile, yang ada yang 10 menit, berapa menit? 10 menit, 20 menit, 30 menit. Nah, itu untuk 30 menit itu bisa mencapai 3.500-an step. Nah, kalorinya bisa mencapai 700 sampai 900-an kalori. Ya, jadi itu bukan sekedar jalan keliling rumah. Kalau keliling rumah bisa kesandung-sandung malah jatuh. Nah, iya ini Bu. Jadi kalau untuk senam, kalau memang Ibu mau pakai walk at home kan itu macamnya ada banyak. Jadi gunakan yang intensitasnya paling rendah. Maksudnya yang beatnya paling rendah untuk usia 60 itu yang sekitar 80 sampai 100 beat per menit ya. Jadi tidak terlalu cepat. Kalau dia sudah 120 itu sudah masuknya sudah tinggi. Jadi untuk usia 60. Jadi gunakan kalau di situ intensitasnya sekitar 20 menit, gunakan dulu yang paling ringan. Kalau yang paling ringan sudah merasa lelah, kemungkinan Ibu nanti bisa dengan dengan pengurangan lagi, atau kalau 20 menit tidak merasa lelah, ya 20 menit aja dulu dilakukan. Nanti kalau seumpamanya dalam waktu sudah adaptasi sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, Ibu bisa bisa menambahkan di fase yang berikutnya, begitu yang di atas 20 menit itu bisa begitu. Mohon izin Bu Siwi. Oh iya, ini silakan mau tanya langsung atau saya barusan mau menyebutkan pertanyaannya Arvin ini menarik nih tentang diet, atau mau sekalian disampaikan? Kebetulan saya juga sering nonton walk at home juga sambil di rumah ya. Oh iya. Yang sering Ibu Heri lakukan gitu ya, walk at home oleh Leslie Sanson itu kan banyak waktunya juga, banyak pilihan waktunya, kemudian jenis-jenisnya. Mungkin untuk pengetahuan saya aja ini Bu, biasanya supaya bisa ditentukan gitu intensitasnya, kita mungkin bisa dari denyut nadi aja mungkin. Denyut nadi latihannya 220 menit, 220 dikurangi 20. usia. 220 dikurangi usia, nah nanti berarti hasil dari pengurangan 220 dikurangi usia itu adalah denyut nadi maksimalnya. Contoh misalkan Bu Heri, kalau misalkan secara pertanyaan tadi 60 tahun ya Bu, mohon maaf, 220 kurangi 60 kan itu berarti maksimalnya berapa? 160. 160. Nah, jadi denyut nadi maksimalnya itu 160. Nah, 60. Nanti untuk latihannya ketika dirasa sudah mendekati, kan itu berarti udah maksimal ya kalau 160. Nah, jadi nanti denyut nadinya maksimal itu antara 70 sampai 80% dari itu. Jadi aturan capeknya itu dari denyut nadi. Ketika denyut nadinya sudah hampir mendekati 160, nah berarti udah lelah, itu berarti sudah hampir mencapai latihan maksimal gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu. Nah, kalau untuk pertanyaannya untuk Bu Woro nih, Bu Heri bagaimana Bu Heri? Saya nggak sampai 220 dikurangi usia, mungkin hanya sekitar 80, 75 sampai 80 itu sudah cukup. Iya, itu tadi maksudnya kalau memang Ibu menggunakan training personal training seperti yang disampaikan Mas Arvin itu bisa dihitungkan sampai seperti itu memang Bu. Tapi memang kenapa saya sampaikan untuk detail yang sederhananya adalah ya ketika Ibu merasa udah aduh capek banget begitu ya. Udah berarti itu udah maksimal, Ibu kurangi dulu. Jangan langsung itu udah capek, Ibu masih tetap di angka yang sama begitu. Jadi bisa dikurangi terlebih dahulu, nanti meningkatnya perlahan ininya. Supaya lebih mudah diingat begitu. Oke. Saya jadi tertarik, ini penasaran, ini senang. Nanti habis ini di-duling. Oke, pertanyaannya mungkin biar variasi, langsung aja disampaikan Arvin yang tadi soal diet ini ke Bu Woro. Ya, Bu Woro begini Bu Woro, saya kan kebetulan
pernah diet ya Bu, dulu saya pernah obesitas juga. Nah ini gimana caranya untuk yang sedang diet agar mental kita bisa konsisten untuk melakukan diet tersebut? Apakah dari aspek psikologis untuk membuat konsisten saat diet itu bagaimana caranya Bu? Kalau dari aspek psikologis, kadang-kadang kan ketika diet itu kita ada pemikiran, aduh pingin cheating, aduh udah lelah dan nyerah gitu kan. Gimana caranya gitu? Ini problemnya sama kayaknya ya. Gitu. Dari psikologis ada kiat-kiat atau gimana ya Bu? Terutama kita di saat COVID ini kan yang namanya makan itu ya karena di rumah terus gitu kan, pengennya makan, ngemil terus gitu. Bagaimana ya Bu? Mohon pencerahannya. Oke Mbak, oke, makasih Arvin. Gimana Mbak Warren nih? Kayaknya semua orang mau mendengarkan ini. Oke, iya nih ya. Jadi ya Mas Arvin ya itu pertanyaan bagus banget ya Mas. Itu tidak hanya pada masa COVID tapi juga pada hari-hari biasa gitu, bahwa hal yang terkait dengan apa namanya konsistensi gitu ya, atau komitmen untuk melakukan apa namanya pengaturan pola makan itu sangat penting untuk keberhasilannya gitu ya. Jadi seperti juga hal yang lain, nggak cuma masalah diet ya, nggak cuma masalah untuk pengaturan pola makan. Misalnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu kan kita pasti udah punya tujuannya itu apa ya, gitu. Jadi misalnya tujuannya mau apa nih, gitu. Tujuannya saya mau diet kan macam-macam, bisa menurunkan berat badan, bisa kemudian menjadi lebih sehat, atau ada kondisi tubuh tertentu yang membuat kita harus melakukan pengaturan pola makan itu. Nah, yang perlu kalau secara umum seperti ini belum saya kaitkan dengan yang COVID ya. Jadi secara umum begini, yang penting kita kan kita dalam melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Dan kemudian yang penting itu adalah tujuannya itu tidak hanya dibayang-bayangkan atau dibatin istilahnya. Saya kepengen kurus, dibatin aja gitu ya, kepengen kurus. Akibatnya nanti begitu makan kan, ini yang tahu kan cuma saya doang gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa deh, itu mendoan ya Allah melambai-lambai tinggal satu gitu ya. Kan enak gitu, jadi diambil apa namanya, ngambilnya nggak mendoannya dulu, ngambil misalnya cengisnya dulu gitu. Diputer-puter enak ya, kayaknya kalau makan cengis doang nggak enak, akhirnya mendoan satu habis ya bubar gitu. Jadi untuk lebih meningkatkan komitmen kita juga selain motivasi internal, itu yang penting motivasi internal, kita juga bisa menambahkannya gitu, ada add-onnya dikit gitu dengan cara memvisualisasikan tujuan tersebut gitu. Ada yang kemudian pakai cara gitu memberitahukan ke orang lain, jadi kayak semacam ada polisinya gitu, ayo katanya mau ngatur makan gitu ya, itu bisa bisa juga menjadi satu alternatif. Kalau nggak yang lain begini aja, kepengennya apa sih gitu, saya kepengen biar berat badan saya ideal gitu, saya udah menghitung IMT saya nih udah masuk ke kelompok obesitas, jadi saya mau turun, target saya sekian, tulis aja gitu, divisualisasikan, dilihat gitu, yang kelihatan di mana-mana dan itu yang sangat mengganggu mata gitu ya, di mana-mana ditulis gitu. Jadi begitu mau makan itu, aduh kok itu ada combro ya gitu, saya masang daging enak banget gitu, kita begitu ngeliat tulisan, oh iya enggak ding gitu. Dan kita kan kalau di dalam kalau nggak salah ya, ini nanti saya bisa dikoreksi, dalam ilmu yang mempelajari tentang diet itu kan ada beberapa makanan pengganti yang kemudian yang diatur takarannya berapa atau penggantinya berapa gitu. Dan kita perlu untuk ini masalah mindset ya. Jadi sebenarnya kalau soal makan nggak makan itu, kenyang atau nggak kenyang itu kan sebenarnya juga separuhnya tidak hanya kebutuhan tubuh tapi juga mindset kita gitu. Jadi ketika kita sudah mengatur pola makan agak kerasa lapar-lapar dikit ya, memang yang namanya diet seperti ini gitu ya. Tapi kemudian kita juga selain pengaturan tadi ya, yang pertama tadi sudah memvisualisasikan tujuannya, kemudian yang kedua kita juga mempunyai jadwal yang strict. Kemudian yang ketiga, kita nggak boleh lupa untuk memberikan hadiah kepada diri kita. Wah hebat nih gitu, satu hari terlampaui gitu. Kita bisa memberikan reward dengan misalnya yang sederhana aja gitu ya, naik ketimbangan gitu. Naik ketimbangan lihat, wah bahagia ya, kita bisa difoto aja gitu ya, terus tempelin gitu. Atau kirain posting. Oh diposting, boleh diposting gitu ya. Momentum. Kayaknya pelakunya nih. Momentum penting gitu, momentum penting dalam kita posting, oh kita sudah segini. Jadi ada perasaan, aduh kok saya sayang ya kalau saya kemudian cheating. Dan saya rasa juga dalam diet itu juga ada free time ya, istilahnya saya nggak tahu cheating day apa ya, atau free time gitu. Jadi kita setelah keras pada diri kita berapa hari gitu ya, kemudian
keras itu artinya kita mengikuti schedule berapa hari, kemudian kita ada waktu untuk bebas. Tapi bebasnya ini juga harus dipikir ya, ini bebasnya itu jangan kayak anak panah dilepaskan dari busurnya bus gitu ya, semuanya dimakan, dari bakso, somai, batagor, pempek, semua masuk gitu ya. Kita juga harus tetap menakar gitu. Percayalah bahwa tubuh kita itu hanya memakai apa yang kita butuhkan, selebihnya akan disimpan dalam bentuk timbunan timbunan energi gitu, timbunan calon energi lemak atau sebagainya gitu ya. Nah itu yang untuk yang biasa. Sebenarnya hal yang sama kita juga bisa terapkan dengan modifikasi dikit ya. Kalau sekarang COVID kan salah satu khawatirnya adalah jangan sampai imunitasnya turun gitu, dan itu menjadi momok. Tapi yang namanya imunitas itu ternyata yang terpengaruh itu juga tidak hanya dari asupan vitamin, asupan makanan, tetapi juga dari mindset, dari pola pikir kita, dari bagaimana kita memandang sebuah peristiwa gitu. Misalnya ini sekarang sedang kita sedang waspada karena adanya pandemi COVID, dan itu penularannya luar biasa kalau bisa istilahnya saya luar biasa mengerikan. Hal yang sederhana aja bisa menularkan, dan efeknya kita nggak tahu. Tiap orang beda-beda gitu ya. Kalau kita dapat yang ringan, dapat OTG gitu ya. Tapi kalau kita dilalah dapatnya yang kebetulan kita dapatnya yang harus sampai dengan bantuan ventilator lah gitu kan, bahaya gitu. Jadi tetapi ini semua bisa tetap kita hadapi. Yang mau diet tetap diet gitu. Jadi kita berusaha dalam kondisi kita yang terbatas ini tetap melakukan aktivitas yang biasanya kita lakukan gitu. Jadi kalau kekhawatirannya adalah aduh nanti gimana ya, saya nanti diet kurang makan, nanti terus saya malah jadi kena COVID gitu misalnya gitu ya. Kita bisa kemudian mencari informasi, berkonsultasi ke ahli gizi. Jadi pemenuhan gizi saya yang cukup ya agar membuat tubuh saya tetap tetap fit, tetapi juga bisa mensukseskan program untuk pengaturan pola makan itu dengan cara seperti apa. Saya rasa teman-teman dari ilmu gizi juga sudah sangat paham tentang hal ini dan bisa menghitungkan. Sekali lagi, kalau sudah begitu, yang perlu kita yakinkan adalah kita mesti menanamkan bahwa ini semua sudah lewat, ini misalnya sudah lewat konsultasi atau lewat lewat perhitungan yang sudah terukur, sehingga ini aman gitu. Jadi yang memang harus kita masukkan di dalam pikiran kita adalah bahwa dalam kondisi yang seperti ini pun masih bisa gitu, diet masih bisa, asal jangan diet yang dalam tanda kutip diet yang ekstrim ya. Diet ekstrim saya juga nggak begitu paham diet ekstrim itu seberapa seberapa berpengaruhnya. Tapi yang saya dengar dari teman-teman di gizi juga ada beberapa diet ekstrim yang sebenarnya tidak disarankan gitu, karena itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk kecukupan kecukupan asupan untuk tubuh kita gitu. Jadi selama itu pengaturan pola makannya sesuai dengan tujuan kita melakukan pengaturan pola makan, dan kita juga melakukannya tidak hanya pola makan saja, tentu saja dengan olahraga dan sebagainya, itu kita harus percaya bahwa itu insya Allah akan berhasil gitu. Karena bagaimanapun life goes on gitu. Jadi kalau kita perlu untuk mau melakukan sesuatu ya lakukan saja gitu ya. Tapi memang dengan proteksi yang dianjurkan gitu. Jadi itu adalah salah satu mungkin satu bentuk dari our new life gitu, our new normal gitu. Jadi tetap jalan gitu. Jangan biarkan ini jalan terus gitu ya. Jadi jangan biarkan kondisi ini akan membuat kita menjadi semakin kecil, jadi merasa kita tidak berdaya gitu. Kita tetap bisa bergerak, berbuat sesuatu, tetapi tetap dengan menjaga kesehatan kita. Oke, ya, semoga dietnya terus berhasil. Ini kalau melihat transformasinya luar biasa loh Mas Arwin ini. Amin, udah nampak ya, udah kelihatan ya. Ajeng nih juga lagi diet ini. Iya. Terakhir ya, karena bener kan 1 jam nggak cukup ini, 1,5 jam. Ya, ini pertanyaan kalau enggak kita nggak selesai. Ada pertanyaan dari Mbak Dwi, ini kayaknya putranya ini sedang ada program di luar negeri nih, dan izin bertanya, menjaga kesehatan mental pada anak yang tinggal sendirian, tidak ada adik, kakak, nggak ada teman, sosialisasinya terbatas, itu gimana? Oh, saya sekali itu ya sebenarnya. Aja. Tadi jadi singgung mungkin sambil
ditekankan lagi Mbak Woro. Tadi mungkin kayaknya udah disinggung sih, cuma mungkin putranya Bu Dwi ini kayaknya atau mungkin sedang ada program di luar negeri. Nun sewu boleh nyuwun informasi memang betul sedang berada posisinya tidak di Indonesia, sedang di luar negeri atau memang? Atau Mbak Dwi silahkan langsung aja Mbak Dwi. Maaf ini maaf Bu Siwi, Bu Woro, ini saya gabungnya telat karena ada kelas tadi ya. Ya, ini sebenarnya yang pertama memang anak saya lagi ada program satu di Mesir ya. Ini sebenarnya harusnya pulang kemarin, tapi sampai sekarang belum bisa pulang gitu ya. Itu terkait saya sebenarnya sih memotivasi dan seterusnya, tapi sepertinya kelihatannya dia sudah mulai bosan. Tapi sebenarnya kalau di dalam apartemennya sih ada teman-temannya sebenarnya. Dia ada sekitar 8 orang, itu yang pertama. Ya, yang sekarang sebenarnya saya tanyakan itu anak saya yang di rumah, Bu Woro. Nah ini kan yang di rumah kan sendirian ya. Notabene saya mungkin dari pagi sampai siang kadang-kadang kuliah dari ini malah semakin sibuk gitu dan seterusnya. Ini mungkin dia nggak ada teman sosialisasi dan seterusnya. Itu saran untuk Bu Woro terkait dengan kesehatan mental seperti apa? Nggih, matur nuwun Bu Woro. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi karena saya mengertos putranya Mbak Dwi, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan karena memang saya bukan, kalau putranya Mbak Dwi kan memang masih belum masih umurnya kalau nggak salah umur anak di sekolah dasar saya bisa menyarankan ada beberapa hal gitu. Memang yang sangat penting bagi kita semua sekarang ini adalah tetap mempertahankan hubungan interaksi sosial sedapat mungkin, sebisa-bisanya. Kalau misalnya itu di komplek gitu, mungkin kita bisa ngobrol di depan rumah masing-masing gitu ya, agak jauh-jauhan gitu, say hi dan sebagainya. Tetapi memang ada beberapa anak-anak di komplek itu memang sudah mulai memang keluar untuk main gitu. Tapi kalau memang kita nggak yakin dengan keamanan yang ada di situ, walaupun mereka pakai masker, mereka itu menjaga jarak, kalau kita tidak yakin, kita bisa mencoba untuk menginteraksikan anak-anak itu dengan bantuan orang tuanya gitu. Misalnya janjian gitu, kalau memang itu misalnya ada satu, kalau sekarang kan di banyak tempat, di semua tempat itu kan ada, misalnya ada kelompok Dawis, kelompok PKK gitu, mungkin bisa diusulkan kapan yuk kayak semacam, kalau istilahnya anak kuliah meet gitu, tapi anak-anak gitu. Ini pernah saya cobakan juga kepada kepada salah satu kelompok anak-anak gitu. Sudah meet aja ketemu gitu. Mereka ketemu, jadi pakai semacam video call bersama-sama gitu. Kebetulan ini kelompok remaja bersama-sama itu mereka kelihatan sekali bedanya. Setelah mereka berinteraksi itu moodnya menjadi lebih bagus gitu ya. Jadi ada lebih kelihatan lebih ceria gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu hanyalah menyapa aja. Mungkin tidak terlalu lama, cuma 5 menit 10 menit gitu. Dan yang diomongkan pun itu hal yang saya pikir ini kayak gini aja kok diomongin gitu, yang ngomongin kamu udah nonton belum gitu, waduh baiklah, atau ngomong ngerti nggak kue ini apa, ya oke, gitu. Cuma sekedar begitu aja, tapi itu sudah membuat mereka lebih nyaman gitu. Jadi kalau kira-kira memungkinkan begitu di dalam tempat sekitar rumah dari Mbak Dwi, untuk misalnya ada beberapa orang tua yang juga punya fasilitas internet gitu, ya sekedar diinteraksikan saja, atau memang misalnya punya sahabat dekat, diinteraksikan dengan bantuan orang tuanya gitu. Kalau sudah lebih dewasa, sudah umur 17 tahun, mereka mungkin bisa dengan video call sendiri, chat sendiri, tapi kalau anak-anak barangkali kita juga perlu untuk membantu untuk menginteraksikan mereka gitu. Jadi lebih kelihatan, dia tidak merasa sendirian di rumah. Atau kalau tadi bisa juga berinteraksi dengan kakaknya, juga hal yang positif karena itu memberikan efek ke kedua belah pihak nih. Jadi kakaknya yang sedang berada di luar negeri juga merasa bisa terhubung dengan keluarganya, ketemu adiknya, ngobrol dengan adiknya juga merasa itu kakak saya walaupun jauh tapi tetap kok kontak gitu, dan ngobrolnya nggak usah dibatasi yang berat-berat, sekedar ngomong, Dek kamu tadi mandi nggak sih gitu, atau Kak tadi makannya apa gitu, itu nggak apa-apa gitu, yang penting ngobrolnya gitu, nggak usah diajak untuk
untuk berinteraksinya yang hal yang misalnya bagaimana perkembangan corona di sana gitu. Sekedar ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, cerita tadi mama masak mendoan loh gitu, atau tadi mama bikin donat gitu aja nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting interaksi, ada semacam proses komunikasi gitu yang nggak kelihatan gitu, dan anak tersebut jadi merasa walaupun saya di rumah sendirian tapi saya juga masih bisa ngobrol kok gitu dengan teman atau dengan saudara yang lain, ngeten. Oke, mudah-mudahan ini ya terjawab, dan ternyata ini setelah mengikuti diskusi ini memang permasalahan terkait mental health pada saat yang seperti ini menyerang, maksudnya bisa terjadi pada kelompok usia yang semua kelompok usia, anak-anak juga ternyata merasakan juga efek-efek dari kondisi ini terhadap mental health mereka. Oke, ini sudah 1,5 jam ternyata, nggak terasa loh. Ini obrolan yang sangat menarik, seru, dan banyak yang bisa kita gali dan banyak kita pelajari ya hari ini, baik dari narasumber kita dua. Terima kasih Mbak Woro, Ajeng yang sudah banyak kasih tips dan juga sama-sama informasi-informasi terkait supaya kita bisa tetap sehat jiwa raga nih dengan kondisi ini. Mudah-mudahan kita bisa melalui kondisi yang sulit ini dengan tetap sehat jiwa raga. Dan juga terima kasih pada para pemirsa berasa yang partisipan semua yang sudah meluangkan waktu, dan juga ada sharing-sharing tadi terkait, kemudian ada juga aktif sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa explore untuk terkait topik kali ini. Ada yang terlewat, Pak Kuswanto ini baru bergabung ya Pak Kuswanto, tapi kita sudah sayang sekali kita harus akhiri untuk acara hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada fasilitas yang kurang berkenan dalam acara ini. Kita bertemu di webinar untuk COVID series dari tim edukasi selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.